Selamat pagi. Halo anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita masuk ke pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar nilai dan norma bagi negara dan rakyatnya untuk mengatur penyelenggaraan negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama peraturan dan perundang-undangan, termasuk proses reformasi di segala bidang, harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, dan kelompok agama maupun etnis. Yang kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu pembunuhan Munir. Dia seorang aktivis pejuang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu tragedi Trisakti, di mana banyak sekali mahasiswa maupun dosen yang tewas ditembaki oleh aparatur negara. Yang ketiga yaitu penculikan dan pembunuhan Masina. Jasadnya dibuang ke dalam hutan. Dan juga selanjutnya yaitu penculikan aktivis 97 dan juga 98. Seperti penculikan Wiji Tukur yang sampai sekarang tidak diketahui kemana keberadaannya. Ada lagi juga aktivis-aktivis yang kontra terhadap pemerintahan Orde Baru itu dihilangkan dan diculik. Entah di mana keberadaannya sekarang. Sampai sekarang pun belum terungkap. Selanjutnya, tragedi mengenaskan yaitu tragedi Bom Bali, di mana menewaskan sekitar 202 orang dan 209 orang luka-luka. Sampai sekarang pun kita masih ingat dengan Bom Bali. Yang terakhir yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang berada di Aceh. Sampai sekarang pun pejuang-pejuang HAM Aceh masih menanyakan keadilan HAM yang berada di Aceh itu, masih memperjuangkan keadilan-keadilan yang sepatutnya diperjuangkan bagi masyarakat. Bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga, supremasi hukum. Penegak hukum
harus memenuhi kewajiban dan adil. Yang keempat, memberikan edukasi tentang hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketujuh, mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia.